Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunia Ramadini, NPMC 1C023110. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perusahaan dagang secara singkat. Sebelumnya, perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Jadi aktivitas operasional perusahaan dagang ini adalah dengan membeli barang dagang dan menjual barang dagang tersebut tanpa melakukan perubahan bentuk pada barang tersebut. Jadi pemasukan yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan disebut sebagai penjualan, atau yang biasa dikenal dengan sales revenue atau sale. Nah, persediaan perusahaan dagang ini berupa perlengkapan, yang mana barang dagang ini merupakan bagian dari aset lancar. Disebut aset lancar karena akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut berhasil untuk dijual. Beban yang dimiliki perusahaan dalam satu periode yaitu beban pokok penjualan atau HPP, dan beban operasional yaitu beban penjualan serta beban administrasi umum. Dan selanjutnya ada 2 sistem yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu yang pertama sistem perpetual dan yang kedua sistem periodik. Setiap sistem perpetual yaitu setiap transaksi yang menimbulkan nilai persediaan yang masuk dan keluar akan dicatat dalam kartu persediaan. Nah, sedangkan periodik yaitu setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir, yaitu dengan mengalihkan jumlah barang yang tersedia dengan HPP per unit. Kemudian, saya akan membahas tentang kesepakatan biaya angkut. Nah, kesepakatan biaya angkut ini ada 2 jenis. Yang pertama ada FOB shipping point, yaitu pembeli yang harus membayar biaya angkut, di mana kepemilikan atas barang dagangan telah beralih dari penjual ke pembeli sejak di gudang penjual. Yang kedua ada FOB destination point, yaitu penjual yang harus membayar biaya angkut, karena kepemilikan atas barang dagang baru beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli. Selanjutnya itu diskon, di mana ketika perusahaan melakukan pembelian secara kredit dan tertera syarat pembelian, misalnya 2/10 N/30, artinya jika pembeli melakukan pembayaran tidak lebih dari 10 hari sejak tanggal pembelian, maka pembeli akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 2%. Dan jangka waktu pembeli melunasi hutangnya yaitu 30 hari sejak tanggal pembelian. Nah, perusahaan dagang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini hanya dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan dagang. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi, serta bersifat sama dan berulang. Baiklah teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai perusahaan dagang. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya Dwi Naya Ramadini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.